Aku mau jelasin perbedaan antara tahun sideris dan tahun tropis. Tahun sideris itu adalah waktu yang dibutuhkan matahari untuk berevolusi sebesar 360 derajat. Jadi ibaratnya kalau kita gambarkan, ini adalah orbit bumi mengelilingi matahari, terus matahari ada di tengahnya sini ya. Nah, satu tahun sideris itu adalah waktu yang dibutuhkan bumi ini matahari, ini bumi, untuk berputar sebesar 360 derajat. Itu adalah waktu sideris. Sedangkan waktu tropis itu adalah waktu yang dibutuhkan matahari dari vernal equinox kembali ke vernal equinox selanjutnya. Vernal equinox itu ketika matahari berada di titik Aries ya. Nah, titik Aries sendiri itu bergeser sekitar 50,2 detik buser per tahun. Ini karena efek precesi. Jadi, kalau waktu yang tropis, ini misalkan titik Aries di sini gitu ya, ini matahari. Nah, titik Aries ini itu akan bergerak ke arah sini. Jadi kalau misalkan bumi yang awalnya di sini, dari titik Aries kembali ke titik Aries, itu tidak akan 360 derajat, tapi akan lebih kecil. 360 derajat dikurangi dengan 50,2. Jadi kalau kita cari hubungannya, kita tahu tahun sideris itu besarnya adalah 365,25663 hari, dan tahun tropis akan kita cari, maka hubungannya ya kita pakai kesebandingan aja. Jadi T sideris itu kan 360 derajat, dan T tropis itu adalah 360 derajat dikurangi 50,2. Vernal equinox atau titik Aries itu bergeser setiap tahunnya. Nah, kenapa kita harus menggunakan acuan yang vernal equinox atau titik Aries dalam penentuan tanggalan kita? Tanggalan kita itu nggak pakai yang sideris, tapi lebih pakai yang tahun tropis ini. Karena tanggalan itu sebisa mungkin harus sesuai dengan musim ya. Jadi kalau kita menggunakan tahun sideris, karena ada error kan dengan vernal equinox ini, maka musimnya itu akan bergeser. Bisa jadi yang musim semi awalnya bulan Maret, bisa bergeser ke Januari kalau nggak ada koreksi. Nah, itu akan menjadi kacau kan nanti kan kalau dalam penentuan musim tanam gitu-gitu. Makanya kita sekarang menggunakan kalender yang acuannya adalah tahun tropis. Pada zaman dulu, awal mulanya itu kita menggunakan kalender Julian. Kalender Julian ini membuat ada 1 tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Yang mana tahun kabisat itu terjadi pada tahun yang bisa dibagi dengan 4. Jadi pada 1 Januari 45 sebelum Masehi gitu ya, tahun 45 sebelum Masehi, mulai diberlakukannya kalender Julian, di mana ada 1 tahun kabisat setiap 4 tahun sekali. Maka dari itu, 1 tahun itu jumlahnya adalah 365,25 hari. Sedangkan dari perhitungan sebelumnya ya, yang kita lakukan, tahun tropis itu panjangnya sekitar 365,2422 hari. Sehingga kalau kita kurangkan ya antara tahun tropis ke tahun yang Julian rata-rata ini, akan terdapat akumulasi error 1 hari setiap 128 tahun. Jadi ibaratnya musim itu akan bergeser 1 hari setiap 128 tahun sekali. Kalau nggak ada perubahan, ya kita bayangkan saja dari 45 tahun sebelum Masehi sampai tahun sekarang 2021 ya, misalkan. Tambah 45 berarti 66 ya, 2066 ya, dari 45 Masehi sampai sekarang. Coba kita bagi dengan 128, sekitar 16 hari. Oke. Nah, kalau misalkan nggak ada koreksi ini, maka vernal equinox atau matahari yang pas berada di katulistiwa di ekuator gitu ya, atau awal mula musim semi yang harusnya tanggal 21 Maret akan bergeser 16 hari lebih awal atau akan bergeser ke sekitar 5 Maret gitu. Makanya ada koreksi dari kalender Julian ke kalender yang lebih bagus gitu.
koreksi ini itu terjadi pada masa Gregorius yang mengubah kalender Julian menjadi kalender Gregorian. Nah, pada kalender Gregorian ini, untuk tahun yang kelipatan 100, contohnya 1600, 2000, sama 2400 itu ya, yang kelipatan 100 itu tahun kehabisannya harus bisa dibagi 4 dan 400. Nggak cuma bisa dibagi 4 saja, tapi harus bisa dibagi dengan 400. Maka dari itu, yang tahun kayak tahun 1700, 1800, 1900, dan 2100 itu tidak termasuk tahun kabisat. Dari fakta ini, maka akan terdapat pengurangan 3 tahun kabisat setiap 400 tahun sekali. Sehingga kalau kita nyatakan dalam seperti ini, bentuk seperti ini, maka 1 tahun Gregorian itu panjangnya adalah 365, 24, 25 hari. Sedangkan tahun tropis kan 365, 24, 22. Cuma beda 0,003 yang ini. Yang ini 5, yang ini 2. Errornya akumulasi 1 hari gitu ya. Itu terjadi setiap 3.333 tahun. Ini error 1 hari. Jadi sangat kecil errornya gitu. Yang kita pakai sekarang adalah kalender Gregorian ya. Nah, kalender Gregorian ini transisinya itu terjadi pada tahun 1582 pada bulan Oktober. Kalau kita lihat di tanggalan pada tahun itu tanggalannya unik. Jadi tanggal 1, 2, 3, 4, setelah tanggal 4 itu tidak tanggal 5, tapi langsung tanggal 15. Karena apa? Karena di sini dilakukan koreksi sekitar 10 hari karena pergeseran yang sudah terjadi sebelumnya. Oke, sampai sini apakah ada pertanyaan?